penanganan bencana di 3 provinsi. Sumatera belakangan ini tidak hanya menjadi ujian kemanusiaan, tetapi juga ujian kepemimpinan dan komunikasi negara. Alih-alih mereda, polemik justru membesar hingga menembus batas nasional. Kritik datang bertubi-tubi, bukan hanya dari warga Indonesia, tetapi juga dari komunitas internasional yang merasa tersinggung oleh sikap sebagian pejabat negara. Kontroversi bermula dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyinggung kecilnya bantuan Malaysia. Meski permintaan maaf telah disampaikan, dampak diplomatik tak terhindarkan. Warga Malaysia terlanjur tersulut emosi, bahkan tokoh senior seperti mantan Menteri Luar Negeri Tan Sri Rais Yatim turut menyuarakan kritik keras soal adab dan etika. Penolakan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab semakin memperkeruh situasi, meski untungnya Muhammadiyah bergerak cepat mengambil peran sebagai penerima, sehingga api ketegangan bilateral dapat dipadamkan. Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kuat dan mampu mengatasi bencana tanpa bergantung pada bantuan asing. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang kabinet 15 Desember 2025 dan secara implisit menjelaskan mengapa hingga hampir 1 bulan pasca banjir bandang, status bencana nasional belum juga ditetapkan. Penetapan status tersebut tampaknya dipersepsikan sebagai simbol ketidakmampuan negara. Masalahnya persepsi itulah yang perlu diluruskan. Negara kuat tidak diukur dari keberanian menolak bantuan, melainkan dari keberanian menempatkan keselamatan rakyat di atas gengsi politik. Dalam praktik internasional, negara-negara yang tidak diragukan kekuatannya, seperti Jepang, Turki, atau Amerika Serikat tidak ragu menerima bantuan asing ketika bencana besar melampaui kapasitas normal penanganan. Menerima bantuan adalah tindakan kemanusiaan, bukan pengakuan kelemahan. Jika pemerintah benar telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel, TNI Polri melakukan mobilisasi bantuan secara masif dan mempercepat rehabilitasi infrastruktur vital, maka upaya tersebut patut dihormati. Namun perlu digarisbawahi, semua itu adalah kewajiban konstitusional negara, bukan indikator apakah Indonesia kuat atau lemah. Pasal 28 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara wajib melindungi hak hidup, rasa aman, pendidikan, dan kebutuhan dasar warga negara. Tidak diperlukan rujukan jauh ke konvensi internasional untuk memahami amanat ini. Persoalan krusial justru terletak pada jurang antara klaim pemerintah dan realitas yang dilihat publik. Narasi resmi yang disampaikan aparat negara tidak sejalan dengan potret yang ditampilkan media arus utama dan media sosial. Ketika rakyat melihat korban yang belum tertangani optimal, logistik tersendat, dan pemulihan berjalan lambat, maka wajar jika kepercayaan publik tergerus. Dalam konteks ini, negara tidak kekurangan kerja, tetapi kekurangan komunikasi yang jujur, empatik, dan transparan.